Oh, brother, somebody gonna kiss the donkey. Papa! I didn't think that one moved. Me neither. Tayangan tersebut menunjukkan bahwa sebuah kapal dari logam dapat mengapung di atas air, meskipun massa jenisnya lebih besar dari air tersebut. Nah, hal ini disebabkan karena apa? Ternyata hal ini disebabkan karena bagian bawah kapal yang tercelup memindahkan air dalam jumlah yang besar, sehingga akan ada sebuah gaya ke atas yang besarnya itu sama dengan berat kapal. Hal itu ternyata berhubungan dengan hukum Archimedes. Yuk kita pelajari hukum tersebut dan bagaimana aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Hukum Archimedes adalah hukum yang menyatakan bahwa setiap benda yang tercelup sebagian ataupun seluruhnya ke dalam zat cair, maka benda tersebut akan mendapatkan gaya dorong ke atas atau gaya apung yang nilainya itu sama dengan berat benda cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Besarnya gaya ke atas atau gaya apung itu berlawanan dengan dorongan benda. Nah, menurut Archimedes, berat benda ketika di dalam air itu lebih ringan daripada ketika diukur di udara. Hal ini disebabkan karena ada gaya apung itu tadi, atau gaya ke atas. Nah, kira-kira bagaimana ya kapal selam itu bisa mengapung, melayang, dan tenggelam? Yuk kita pelajari dengan menggunakan alat peraga. Oke, di sini bahan yang pertama adalah sebuah botol bekas. Botol bekasnya bisa menggunakan botol jenis apapun ya, baik botol minuman atau botol sejenisnya itu bisa. Nah, di sini saya menggunakan sebuah botol bekas dari racun rumput ya, yang sebelumnya baru saja saya gunakan untuk membunuh rumput, dan ini sedikit lebih pendek dan sudah saya bersihkan. Jadi insya Allah aman, bersih ya. Kemudian bahan yang kedua di sini adalah sebuah lem bakar ya. Harganya itu sekitar 2000, murah saja. Seperti ini. Ini bisa menggunakan tembak atau korek ya. Selanjutnya adalah solder. Di sini untuk melubangi botolnya bisa menggunakan solder atau benda apapun, yang penting bisa berlubang ya. Kemudian ada spidol. Di sini digunakan untuk penanda saja. Ya. Gunting untuk memotong selang. Dan batu baterai bekas. Di sini digunakan sebagai bobot ya. Kemudian juga selang. Di sini ada selang kecil. Adapun caranya harus kita tandai terlebih dahulu bagian mana yang harus kita lubangi. Di sini ada 3 tanda. Tanda yang pertama adalah untuk bagian atas, dan tanda yang kedua dan ketiga itu di bagian bawah ya. Lalu kita lubangi bagian kapal yang sudah ditandai tadi dengan cara disolder. Bisa juga menggunakan alat-alat lain, obeng atau sebagainya yang sudah dipanasi ya. Yang penting bisa berlubang. Kemudian potong selang sesuai dengan kebutuhan. Di sini kita buat yang pendek itu 2 ya, dan disesuaikan dengan ukuran dari botol bekas yang kita buat. Kita coba cek, masukkan, pastikan kencang, rapat gitu maksudnya, kencang. Dan yang ketiga ini
yang panjang, kita masukkan di bagian atas dari botol calon kapal selamnya. Seperti ini. Pasang batu baterai bekasnya sebagai bobot atau beban agar kapal selam itu bisa turun ya. Kalau kapal selam itu kan pasti berat, nggak plastik seperti ini, jadi kita tambahkan batu baterai. Kita lem menggunakan lem bakar seperti ini. Pastikan merekat dengan kuat ya, karena nanti masuk ke dalam air. Dan jangan lupa pasang juga baterai yang kedua seperti ini. Yuk kita mulai memperagakan alat kapal selam yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini diisi air dalam wadah atau ember ya. Disarankan menggunakan ember yang tinggi atau dalam gitu, sehingga kapal nanti bisa tercelup seutuhnya. Maksudnya tercelup di sini adalah menyelam ya. Jadi kapalnya ini nanti bisa menyelam ke dalam air. Mula-mula di sini kapal kita akan mengapung di atas air. Hal ini dikarenakan beban dari kapal itu masih lebih kecil daripada gaya apung yang diberikan oleh zat cairnya ya. Dan lama-kelamaan karena tadi ada lubang di bawah, maka ada air yang masuk dan berat kapal itu bertambah menjadi lebih besar daripada gaya apungnya, sehingga kapal dapat menyelam ke dalam air. Nah, di sini dikarenakan airnya tidak terlalu dalam, dangkal gitu embernya ya, kapal kita tidak bisa menyelam seutuhnya. Jadi di situ udah tutupnya itu, depannya itu udah mentok ke embernya, jadi nggak bisa tercelup seutuhnya ya. Dan apabila jika ingin naik ke atas atau mengapung lagi, maka kapal selam harus mengeluarkan airnya secara perlahan dan membuat badan kapal menjadi penuh dengan udara lagi. Nah, di sini kita tiup saja ya. Alat peraganya kita tiup, maka kapal selam di sini akan mengapung lagi. Ditiup di bagian selang yang atasnya ya, seperti ini. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kapal selam dapat mengapung, melayang, dan tenggelam dengan cara memperbesar atau memperkecil jumlah air yang masuk ke dalam badan kapal. Nah, ketika ingin tenggelam atau nyebur gitu, maka kapal selam akan memperbanyak memasukkan air dalam jumlah besar sehingga berat badan kapal menjadi lebih besar daripada gaya apungnya. Dan apabila diperlukan, nanti air yang ada di dalam badan kapal ini akan dikeluarkan seperlunya, sehingga berat badan kapal ini menjadi sama dengan gaya apungnya, jadi bisa melayang. Nah, ketika ingin mengapung atau ke atas, maka air itu akan dikeluarkan dalam jumlah besar, dan dalam badan kapal ini kan ada airnya ya, pas masuk, pas tenggelam, maka itu dikeluarkan dalam jumlah besar sehingga berat badan kapal itu lebih kecil daripada gaya apungnya, sehingga terapung. Nah, ada 3 hal yang mempengaruhi gaya apung. Yang pertama itu adalah massa jenis zat cair, dan yang kedua itu adalah gaya gravitasi, percepatan gravitasi bumi, dan yang ketiga itu adalah volume zat cair yang dipindahkan. Nah, secara matematis, maka gaya apung atau gaya atas dapat dirumuskan sebagai berikut.
FA sama dengan rho dikali G dikali V, dengan FA sebagai gaya apung atau gaya ke atas dalam satuan Newton, dan rho massa jenisnya cair dalam satuan kilogram per meter kubik, dan G sebagai percepatan gravitasi bumi dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan V volume zat cair yang dipindahkan. Nah, di sini maksudnya adalah volume zat cair yang dipindahkan oleh benda atau kapal selam tadi ya. Ketika benda itu masuk ke dalam zat cair, maka kan ada air zat cair yang dipindahkan. Nah, ini volumenya itu berapa? Ini V-nya itu yang di situ. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.